7 Tombak Sakti Nyi Roro Kidul. Baik dari asal-usul Sang Ratu Pantai Selatan, kehidupan pribadi, kerajaan bawah laut, kesaktian dan juga senjata milik Sang Ratu yang tak kalah terkenalnya. Walau masih sulit untuk dipelajari dan dibuktikan. Menceritakan mengenai perjalanan 7 tombak yang fenomenal yang pernah menjadi bagian dalam hidup Dewi Nawang Wulan, putri dari Prabu Siliwangi yang kini telah diwariskan pada manusia di bumi. Satu, Tombak Cakra Langit, Tombak Kesyahidan. Motif lurus dengan kinata emas murni berbentuk jangkar melingkar. Di tengah badan menjulang 4 tombak kecil melingkari kepala dengan kinata berlian red diamond memutar. Tombak ini diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi atas perintah Prabu Panatagama Tajuddin Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Dalam penyebaran agama Islam dan tombak ini sebagai cindera mata atas perkawinannya dengan Dewi Nawang Wulan dengan Sunan Kalijaga. Silsilah tombak cakra langit akhirnya secara turun-temurun diwariskan kepada Ahlul Khosoy diantaranya Kutul Abdal, Syekh Malaka Tajuddin, Makassar, Kutul Mukoyat. Syekh Hashim bin Asy'ari, Aceh, yang diturunkan kepada muridnya Ahmad Suyuti bin Jamal, Kalimantan, Kutul Al-Tadmin Zumhur Ulama, Kitolka Kalisapu, Mbah Hamid, Ki Panjul dan kini di tangan Min Ahlillah Kurbatul Wilayah Syariatul Khotam. Dua, Tombak Punjul Wilayah, Tombak Antakusuma. Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini sebagai lambang dari tahta istananya yang kemudian hari diberikan kepada suaminya Dampuk Awuk, Gunung Sembung. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Lalu diturunkannya kepada putranya Raden Said atau Pangeran Lung Benda Jaya Negara. Dari Raden Said, akhirnya berpindah tangan karena dicuri oleh segerombolan aliran hitam. Yang mengatasnamakan perguruan Kijang Kencana, yang dikepalai oleh murid sakti Pangeran Ambusana, Weleri Jawa Tengah baru setelah 20 tahun di tangannya tombak punjul akhirnya dimiliki seorang petapa sakti Buyut Ajigung Ajiguna setelah adu kesaktian. Kisah tombak ini kemudian turun-temurun dijaga oleh sebagian bangsa Hindu dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi Jawa Timur baru setelah seorang waliullah kamil, Mbah Hafiz yang berasal dari Jawa Tengah menduduki wilayah tersebut. Akhirnya keberadaan tombak punjul wilayah tetap terjaga. Kini tombak punjul wilayah masih dijaga oleh muridnya yang bernama Ki Panjalu Pati Jawa Tengah. Bentuk tombak punjul wilayah adalah motif lurus, urat air hujan 9 Majapahit, warna hitam kebiruan, dengan 5 ujung mata tombak mengarah ke depan.
Tombak ini telah dirubah dari bentuk aslinya oleh Mbah Hafiz. 3. Tombak Panatagama, Raja Maemun. Pemberian dari Sultanul Jin Maemun Indramayu. Motif 3 cabang ke depan. Urat besi aji meteor legam. Hitam bersisik tanpa pamor. Dihiasi 7 batu merah delima. 3 zamrud Kolombia. Dan 4 sapire Sri Lanka. Silsilah tombak Ranatagama adalah misteri hanya kedapatan 4 orang dan lainnya, Al-Fahani min Rijalullah, Syekh Qasim Al-Jawi, Syekh Mudaim dan Ki Toha Kebal Gubuk. 4. Tombak Cemeti Rasul, tombak alam jagat raya. Tombak ini bermula dari pemberian Rasulullah, berupa cemeti panjang 9 besi panjang, yang diberikan kepada Nabiullah Haidir As sewaktu di Bayat Maqamul A'zam di Alamus. Sama tingkat 6 yang kemudian diberikan kepada Dewi Nawang Wulan sewaktu di Bayat Sadatiyah oleh ahli rijal bangsa Rububiyah Ahlul Bari. Lewat mandat Dewi Nawang Wulan, bahan tersebut dibentuk oleh Abdi Dalem. Empu Jalaga Widesa berupa tombak mata satu dengan urat bumi yang sangat indah. Baru di saat kota Cirebon diserang oleh pasukan Tamtama Leumunding, tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti sebagai benteng pertahanan paling kuat di kota pesisir. Kemudian setelah 7 tahun setelah peristiwa tersebut, tombak Cemeti Rasul diserahkan kepada Andika Syekh Muhyi Pamijahan atas Ilafat Syekh Sanusi Gua Gunung Mujarob. Yang menyatakan sudah waktunya berpindah tempat. Dari Syekh Sanusi, tombak Cemeti Rasul akhirnya dirubah bentuk menjadi keris Budo Madyo kuno dengan urat alami jagat raya yang selalu menitikan air di sela uratnya. Cara perubahan keris ini menurut pandangan Syekh Sanusi sebagai lambang penyatuan antara Islam dan kejawen yang diajarkan bangsa Waliullah pada masa itu. Sarung kerisnya dibuat dari bahan kayu kaukah dengan dihiasi 21 batu merah delima, 41 batu zamrud Kolombia, 17 safir birna, 70 berlian putih, dan 4 pink safir Sri Lanka. Pada tahun 1961, keris ini diberikan kepada Habib Muhammad bin Kudori, Magelang atas khawatif yang diterimanya untuk mengambil secara langsung di dalam Gua Gunung Mujarob, Tasikmalaya, Jawa Barat kemudian pada tahun 1998, sebelum beliau wafat. Keris ini diberikan kepada Habib Syekh Arbaatul Amadu atas mandat langsung Syekh Sanusi. Kelebihan keris ini adalah tidak bisa difoto langsung baik dengan digital ataupun otomatis lainnya. 5. Tombak Karara Reksa, tombak derajat. Motif bergigi dengan cabang berantai lebih dari 10. Warna putih gading dengan bentuk tumpul, memancarkan cahaya putih kehitaman. Tombak ini hasil Riyado Dewi Nawang Wulan sendiri sewaktu menjadi murid Ki Ageng Surya Pangeran Kuncung Anggah Buana,
Ki Buyut Trusmi. Bahan dari tombak ini berasal dari kembang pinang yang sudah membantu. Kisah tombak Karara Reksa selalu muncul sewaktu-waktu di saat menjelang pemilihan presiden, dan kini tombak tersebut masih terpelihara baik di Istana Goib Laut Pantai Selatan. 6. Tombak Karara Mulya, tombak Mangku Mulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatannya, hanya saja setelah dipegang oleh Dewi Nawang Wulan, tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya. 6. Tombak Karara Mulya, tombak Mangku Mulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatannya, hanya saja setelah dipegang oleh Dewi Nawang Wulan, tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya. Kemudian secara turun-temurun kepada Syekh Asnami Banten, Syekh Masduki Lasem, Syekh Sambar Nyawa Purwodadi, Mbah Hafiz Banyuwangi, dan yang terakhir diberikan kepada Habib Hussein bin Umar bin Yahya, Pekalongan. Asli dari bentuk tombak Karara Mulya, di setiap ujung sampai pangkal bawah berjeruji sangat tajam seperti mata kail pancing. Namun demi menjaga kelestarian dari keberadaan tombak fenomenal ini, akhirnya Habib Hussein merombaknya. 7. Tombak Tulungagung, tombak Sabta Jati. Tombak ini diwariskan langsung dari tangan Dewi Nawang Wulan sebagai tanda terima kasihnya terhadap keluhuran derajat Habib Hussein, yang mau menyelamatkan bumi Pekalongan dari amukan tsunami. Kisah ini terjadi pada tahun 1998, bulan Februari, tepatnya Selasa Kliwon. Kini tombak tersebut dirubah sedikit dari bentuk semula yang aslinya seperti segitiga, menjadi tombak lurus dengan pahatan panel bunga. Dan sebagai pengantar terakhir, kisah ini sudah mendapat restu dari orang-orang terkait kecuali Habib Hussein bin Umar, karena beliau sudah almarhum. Informasi mengenai 7 tombak sakti milik Nyi Roro Kidul ini diambil dari berbagai sumber. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.